me what the puppet man made her daddy do to her mom. It's not me! You told him? I thought that was between us. Michael, I'm sorry. I just want... Why did you kill her? You did. Hello, Michael. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Patricia yang sedang memasak makan malam. Patricia tinggal bersama dengan suaminya bernama David dan anak perempuannya bernama Michael. Kemudian datanglah David yang baru saja pulang bekerja. Namun tiba-tiba saja David mengambil pisau dan langsung membunuh Patricia. Akibatnya Patricia pun langsung meninggal dunia. Setelah pembunuhan yang dia lakukan, David pun langsung ditangkap dan dipenjara oleh pihak kepolisian. Sementara Michael terpaksa akan dirawat oleh orang tua asuh sampai usianya cukup dewasa untuk hidup mandiri. Bertahun-tahun pun telah berlalu, kini Michael sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Michael telah masuk ke perguruan tinggi dan saat ini dirinya tinggal di sebuah asrama. Michael memiliki seorang teman sekamar bernama Charlie yang selalu menemani Michael. Michael yang merasa sudah sangat dekat dengan Charlie akhirnya mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam, di mana ayahnya yaitu David adalah seorang pembunuh yang dijuluki sebagai The Puppet Man. David mendapatkan julukan tersebut dikarenakan ketika polisi menangkapnya, David selalu mengatakan bahwa bukan dia yang membunuh istrinya. David selalu saja menyangkal telah membunuh istrinya dan mengaku bahwa itu bukanlah perbuatannya. Tentu saja polisi tidak percaya dengan perkataan David karena semua bukti sudah jelas mengarah kepada David. Atas pembunuhan yang dia lakukan, pengadilan pun menjatuhkan hukuman mati pada David. Hukuman mati tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini. Setelah mengetahui semua itu, Charlie pun merasa kasihan pada Michael. Meskipun Michael adalah anak seorang pembunuh, hal itu tidak akan merusak pertemanan antara Michael dan Charlie. Semenjak ayahnya dipenjara, Michael tidak pernah bertemu dengannya lagi. Namun Michael berencana untuk bertemu ayahnya sebelum ayahnya dihukum mati. Sebagai teman yang baik, Charlie berjanji akan menemani Michael bertemu dengan ayahnya. Selain Charlie, Michael juga berteman dengan 3 teman kampusnya yaitu Danny, Glenn, dan Joe. Baru-baru ini Danny telah menyatakan rasa sukanya pada Michael sehingga sekarang mereka pun baru memulai hubungan pacaran. I'm skipping sociology. You have to get a shot in his ass? Would make sense. Di suatu malam ketika Michael sedang tertidur, dia mulai bermimpi tentang masa kecilnya di mana dia berada di sebuah ruangan gelap dan melihat jeruji besi yang membentuk 3 garis. Namun saat bangun dari tidurnya, tiba-tiba saja Michael berada di luar kamarnya dalam posisi berdiri. Tak hanya itu saja, tanpa sadar Michael menggambar 3 garis pada dinding dengan menggunakan darahnya. Charlie menjelaskan bahwa Michael mengalami tidur sambil berjalan. Michael pun nampak bingung karena ini adalah pertama kalinya dirinya berjalan sambil tidur. Ketika mereka kembali ke kamar, Michael melihat foto wajah ayahnya pada laptop Charlie. Nampaknya Charlie ini sangat penasaran dengan masa lalu dari Michael. Michael pun memarahi Charlie dan memintanya untuk tidak mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu keluarga Michael. Michael sudah memutuskan untuk tidak mengingat kejadian itu dan tidak ingin berhubungan dengan ayahnya lagi. Charlie pun meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. See me leave the room? Seriously? Right? Yeah, you're right. Esok harinya Michael, Charlie, Danny, Glenn, dan Joe pergi ke sebuah supermarket untuk membeli minuman karena hari ini mereka berencana untuk mengadakan pesta di atap gedung asrama Michael. That's it. No, how are you today? This is child and juice. Setelah itu mereka bergegas kembali ke asrama Michael. Akan tetapi Charlie meminta mereka pergi duluan karena Charlie ingin pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Get that AARP discount next time. As if you know without me. Sweet. More room for me. Setelah itu mereka pun kembali ke asrama. Danny segera mengantar Michael menuju kamarnya. Michael sempat mengajak Danny untuk mampir ke kamarnya, namun Danny lebih memilih untuk langsung ke atap. Michael pun sedikit kecewa karena dirinya sebenarnya ingin berduaan lebih lama dengan Danny. Ketika berada di kamarnya, Michael mendengar suara pesan masuk dari laptop Charlie.
Merasa penasaran, Michael pun membuka laptop Charlie dan di sana Michael menemukan sebuah pesan dari seseorang bernama Ruby. Tak hanya itu saja, Michael juga menemukan sebuah folder yang berjudul teman sekamar. Di dalam folder tersebut ada banyak video yang memperlihatkan Michael sedang berjalan sambil tidur. Michael pun sangat syok melihat dirinya sendiri dan tidak menyangka bahwa Charlie selalu merekam hal itu. Lalu datanglah Charlie ke kamar dan Charlie pun memarahi Michael akibat sembarangan membuka laptopnya tanpa izin. Charlie menjelaskan bahwa Michael mengalami tidur sambil berjalan semenjak mereka menjadi teman sekamar. Akan tetapi Michael baru menyadarinya kemarin. Karena kebiasaan Michael tersebut, Charlie tidak akan tidur sebelum Michael tidur duluan. Hal tersebut dilakukan Charlie demi menjaga Michael yang punya kebiasaan tidur sambil berjalan. Charlie berjanji tidak akan pernah memberitahukan hal ini kepada orang lain. Michael pun merasa bersyukur karena dirinya memiliki teman yang pengertian. Malam harinya, Michael, Charlie, Danny, Glenn, dan Joe mengadakan pesta di atas atap asrama Michael. God, it's your dad, girl. It's you. Thanks. Ooh, to the best year. Cheers to that. Ketika mereka bersenang-senang, tiba-tiba saja Glenn keceplosan mengatakan tentang masa lalu keluarga Michael dan kebiasaan tidur yang dialami oleh Michael. Ini artinya Charlie telah menceritakan rahasia terbesar Michael pada Glenn, Danny, dan Joe. Michael pun merasa sangat marah pada Charlie karena dia telah membeberkan rahasia besarnya. Charlie yang merasa bersalah berusaha meminta maaf pada Michael. Tapi tiba-tiba saja tubuh Charlie mendadak tidak bisa digerakkan. Charlie berusaha meminta tolong pada yang lainnya, namun mereka menganggap Charlie sedang bergurau. Tubuh Charlie perlahan mulai berjalan mundur dengan sendirinya, hingga dirinya pun terjun dari atas atap gedung yang mengakibatkan Charlie pun langsung meninggal dunia. Setelah itu, detektif pun mulai menginterogasi Michael karena Michael adalah orang terakhir yang berbicara dengan Charlie. Michael pun mulai menjelaskan bahwa sebelum kematian Charlie, dirinya sempat marah pada Charlie dan menginginkan Charlie untuk mati. Michael menyalahkan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa di detik-detik kematian Charlie, Charlie terlihat takut padanya. Itu terlihat dari mata Charlie saat melihat ke arah Michael. Mendengar hal itu, detektif pun nampak bingung harus memberikan respon seperti apa. Last time I'll ever get to speak to her, and I was so... It was the same thing, the exact same thing. Afraid of what? Kemudian detektif pun memperbolehkan Michael untuk pulang. Sejak saat itu, Michael mulai merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Kemudian datanglah Danny yang terlihat khawatir pada Michael. Danny menawarkan diri untuk menemani Michael malam ini, akan tetapi Michael menolaknya. Meskipun Michael menolak untuk ditemani sebagai pacar yang baik, tentunya Danny tidak bisa meninggalkan Michael sendirian. Oleh karena itu, Danny memutuskan untuk berdiam diri di depan kamar Michael. Beberapa jam kemudian, Danny yang ketiduran tiba-tiba saja terbangun akibat suara pintu kamar Michael. Danny segera mengecek keadaan Michael dan ternyata Michael tidak ada di dalam kamarnya. Danny pun mulai mencari Michael di sekitar sana dan lagi-lagi Danny melihat Michael mengalami tidur sambil berjalan. Bahkan tanpa sadar, Michael hampir saja melakukan bunuh diri berada di tepi atap gedung. Beruntungnya Danny segera membangunkan Michael yang saat itu dalam kondisi tertidur. Kemudian Danny mengajak Michael untuk kembali ke kamarnya. Michael sangat bingung mengapa dirinya selalu saja tidur sambil berjalan. Lalu mereka pun menonton video yang direkam oleh Charlie sebelumnya untuk mencari tahu alasan Michael selalu tidur sambil berjalan. Dalam satu video, Michael terlihat menggambar 3 garis. Michael dan Danny sama-sama tidak tahu maksud dari ketiga garis tersebut. Was that him? I don't know. I don't remember it. I don't remember any of it. Karena hari ini sangat melelahkan, Danny dan Michael memilih untuk beristirahat. Keesokan paginya, ibu Charlie berkunjung ke tempat Michael. Ibu Charlie sering mendengarkan Charlie yang bercerita tentang Michael. Dia pun sedikit mengenang tentang mendiang Charlie. Di tengah perbincangan mereka, terdengarlah suara telepon masuk dari HP Charlie. Ternyata yang menelpon adalah teman Charlie bernama Ruby. Kemudian Ruby meminta untuk berbicara dengan Michael. Ruby adalah seorang cenayang yang ingin membantu Michael dalam menyelesaikan masalahnya. Ruby meminta Michael, Danny, Glenn, dan Joe untuk segera datang ke rumahnya sesegera mungkin.
Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera berangkat ke rumah Ruby. Sesampainya di sana, Ruby meminta Michael untuk menunggu di ruang tamu sementara dirinya akan berbincang-bincang dengan Danny, Glenn, dan Joe. Ruby mengatakan bahwa ada sesuatu yang jahat menempel pada tubuh Michael dan Charlie menyadari hal itu sejak awal. Maka dari itu Charlie sering mengumpulkan bukti tentang Michael yang tidur sambil berjalan serta mencari tahu masa lalu dari Michael. Charlie menyadari bahwa masalah Michael tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa. Oleh karena itu Charlie pun menghubungi Ruby yang merupakan seorang cenayang yang pastinya dapat membantu Michael supaya bisa menjalani hidup dengan normal. Namun sebelum Charlie bisa menjalankan keinginannya tersebut, Charlie malah meninggal dunia dengan mengenaskan. Kini Ruby ingin mengajak Danny, Glenn, dan Joe untuk membantu Michael. Setelah perbincangan itu, Ruby, Michael, Danny, Glenn, dan Joe ingin melakukan sebuah ritual pemanggilan roh dari ibu Michael. Ruby ingin bertanya langsung pada ibu Michael, siapakah yang telah membunuhnya dan siapa yang telah membunuh Charlie. Jika memungkinkan, Ruby berniat untuk mengusir sosok itu dari tubuh Michael saat itu juga. Melihat dari cerita masa lalu Michael, Ruby curiga bahwa sesuatu yang menempel pada Michael dulunya pernah menempel pada David. Sosok tersebutlah yang telah membunuh ibu Michael dan juga Charlie. Ruby pun memulai ritual dengan memanggil roh ibu Michael demi mendapatkan sebuah petunjuk. Namun bukannya terhubung dengan roh ibu Michael, Ruby malah terhubung dengan sosok yang menempel pada Michael. She's in pain. Will you lead us? Sosok tersebut memberitahukan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Charlie. Seketika semua orang yang ada di sana merasa terkejut. Michael yang mulai kesal meminta Ruby untuk memberitahukan siapa sosok yang diajak berkomunikasi oleh Ruby. Kemudian tangan Ruby pun bergerak dengan sendirinya dan mulai menuliskan bahwa sosok itu adalah Michael. Hal itu membuat Michael mulai merasa kebingungan dan takut pada dirinya sendiri. Kemudian mereka pun mengajak Michael untuk kembali ke asrama. Danny, Glenn, dan Joe yang masih merasa khawatir pada Michael memilih untuk menemani Michael malam ini. Setelah Michael tertidur, Joe dan Glenn mencari informasi masa lalu Michael. Dalam pencarian itu, mereka mengetahui bahwa ketika Michael kecil, dia dikurung di dalam kurungan besi oleh kedua orang tuanya. Dalam berita itu dikatakan bahwa apa yang dilakukan orang tua Michael ada kaitannya dengan sebuah sekte bernama Kultus Dolos. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengetahui apa itu Kultus Dolos. Tiba-tiba saja dari belakang Danny, Michael kembali tidur sambil berjalan dan dia mulai menuliskan kata-kata aneh pada kaca jendela. Danny pun segera membangunkan Michael dari tidurnya. Melihat kejadian aneh tepat di depan mata mereka membuat Glenn dan Joe merasa takut pada Michael. Mereka berdua memilih meninggalkan Michael sementara Danny akan terus menemani Michael. Kemudian Danny pun mengajak Michael untuk makan malam dan di sana Michael pun mulai menceritakan masa lalunya di mana setelah ayahnya di penjara, Michael tinggal bersama dengan orang tua asuh. Dalam pengawasan mereka, Michael merasa dirinya tidak diperlakukan dengan baik. Pada suatu hari, Michael pernah saat marah pada ayah asuhnya dan berharap ayah asuhnya untuk mati. Benar saja, beberapa saat kemudian, Michael terkejut melihat ayah asuhnya telah meninggal dalam kondisi gantung diri dan pada perutnya terukir permintaan maaf untuk Michael. Michael merasa ketika dia marah pada seseorang dan menginginkan orang itu mati, maka orang tersebut akan benar-benar mati. Ini terbukti dari kematian ayah asuhnya dan kematian Charlie di mana pada saat itu, Michael sangat marah pada mereka sampai-sampai menginginkan mereka untuk mati. Michael sangat takut jika dirinya akan kembali menyebabkan kematian orang terdekatnya apabila kemarahan menguasai dirinya. Kemudian Michael pun meminta Danny untuk mengantarnya menemui ayahnya yaitu David. Michael yakin pasti David bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Michael, sosok apa yang selama ini menempel pada Michael dan mendatangkan kematian bagi orang-orang terdekat Michael. Because I wasn't normal. Michael. I see their faces all the time. What if my anger can make those choices? What if I made her jump? Sementara itu di sisi lain, Joe secara diam-diam pergi ke rumah Ruby untuk mengambil sebuah buku tentang Kultus Dolos. Buku itu menjelaskan secara detail mengenai sosok apa yang menempel pada tubuh Michael.
Ruby meminta Joe untuk merahasiakan tentang buku itu pada Michael, karena jika Michael sampai tahu mengenai buku itu, maka sosok yang menempel pada tubuh Michael juga akan mengetahuinya. Akibatnya sosok itu bisa saja menyakiti Ruby dan teman-teman Michael yang ingin membantu Michael. Joe pun segera mengabarkan hal itu pada Danny dan juga Glenn. Setelah itu Joe mulai membaca buku tersebut. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang sekte satanisme yang menyembah iblis bernama Dolos. Dolos adalah iblis penipu dalam mitologi Yunani yang dipanggil ke dunia untuk menciptakan malapetaka. Dolos dapat dipanggil ke dunia dengan cara melakukan sebuah ritual yang menyatukan cahaya dan kegelapan. Namun belum sempat membaca isi dari buku itu lebih detail, tiba-tiba saja tubuh Joe tidak bisa digerakkan dan hal yang mengerikan pun terjadi pada Joe. Joanna? Joanna, are you there? Seketika Joe pun meninggal dunia. Di waktu yang bersamaan, Glenn yang sedang berada di gym juga mengalami malapetaka di mana tubuhnya tidak bisa digerakkan, dan hal yang mengerikan juga terjadi pada Glenn sehingga menyebabkan kematian Glenn. Alasan mengapa Joe dan Glenn meninggal adalah karena mereka memiliki keinginan untuk melawan iblis Dolos. Dalam buku itu tertulis bahwa siapapun yang memiliki keinginan untuk menghancurkan iblis Dolos, maka keinginan itu akan berbalik ke orang tersebut, yang artinya Dolos akan membunuh mereka. Kembali lagi ke Michael. Saat ini Michael dan Danny dalam perjalanan menuju penjara di mana ayah Michael berada. Sesampai di sana, Michael pun bertemu dengan ayahnya setelah sekian lama tidak bertemu. Michael langsung bertanya pada David tentang apa yang terjadi pada Michael dan alasan mengapa David membunuh ibunya. Jawaban yang tak terduga pun keluar dari mulut David, di mana ternyata pelaku pembunuhan Patricia bukanlah David, melainkan Michael itu sendiri. Terungkaplah sebuah fakta bahwa David dan Patricia adalah pengikut dari sekte Dolos yang menyembah iblis Dolos. David dan Patricia saat ingin mendatangkan iblis Dolos ke dunia ini untuk menciptakan malapetaka. Maka dari itu mereka pun melakukan sebuah ritual dengan menggunakan darah David, Patricia dan juga Michael. Ritual itu harus menggunakan darah orang yang berdosa, yaitu darah David dan Patricia, dan darah dari orang yang masih suci, yaitu Michael. David dan Patricia berharap iblis Dolos mau bersemayam di dalam tubuh Patricia. Tapi pada kenyataannya, iblis Dolos malah memilih untuk tinggal di tubuh Michael yang saat itu jiwanya masih murni. 3 garis yang sering digambar Michael mewakili David, Patricia, dan Michael yang menjadi satu kesatuan untuk mendatangkan iblis Dolos. Setelah Dolos menempel pada tubuh Michael, Michael pun memiliki kekuatan untuk melakukan apapun termasuk membunuh hanya dengan kekuatan pikirannya. Setelah mendapat kekuatan Dolos, Michael memiliki keinginan besar untuk membunuh ibunya sendiri. Hal ini dikarenakan sejak Michael kecil, Michael selalu dikurung dalam kurungan besi dan diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya. Michael yang dikuasai oleh amarah memaksa David untuk membunuh Patricia. David pun tidak bisa melawan karena kemarahan Michael dapat memunculkan kekuatan dari Dolos yang tidak bisa diatasi oleh David. Setelah membunuh Patricia, sebenarnya David ingin melakukan bunuh diri, tapi hal itu dicegah oleh Michael. Michael ingin David mengetahui rasanya di penjara selama bertahun-tahun. Maka dari itu Michael membiarkan David tetap hidup berada di dalam penjara. David menjelaskan bahwa Dolos hanya memanfaatkan Michael saja untuk mendatangkan maut bagi orang-orang di sekitar Michael. Sejak saat itu David sangat membenci Michael. Setelah mengetahui kenyataan itu, Michael pun sangat syok dan tidak tahu harus berbuat apa. Usai mendapat jawaban yang dia cari, Michael dan Danny pun kembali pulang ke asrama. Dalam perjalanan pulang, Danny mencoba menenangkan Michael. Tapi anehnya, Danny tidak bisa menyentuh Michael sama sekali. Sepertinya kehendak Michael yang tidak ingin diganggu membuat dirinya benar-benar tidak bisa disentuh. Lalu terdengarlah suara telepon masuk yang ternyata itu adalah detektif. Detektif mengabarkan bahwa Joe dan Glenn ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar. Detektif pun menginterogasi Michael dan Danny untuk mencari tahu mengapa 3 teman mereka meninggal di waktu yang berdekatan dan dengan cara yang tidak wajar.
Michael mengaku bahwa kematian teman-temannya hanyalah sebuah kecelakaan. Padahal jauh di lubuk hatinya, Michael menyadari bahwa itu semua terjadi karena kehendak dari Michael. Michael pun meminta detektif untuk diam dan mengurung Danny di dalam ruang interogasi. Michael tahu jika Danny berada di dekatnya terus, maka nyawa Danny akan dalam bahaya. Kemudian Michael pun memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri. Michael pun dengan sengaja berjalan di jalan raya dengan harapan ada mobil yang menabraknya. Namun tak disangka-sangka, semua mobil yang ada di jalan berhenti dengan sendirinya padahal dia tidak ingin hal itu terjadi. Rupanya iblis doloslah yang melindungi tubuh Michael dan iblis itu tidak akan membiarkan Michael mati begitu saja. Tak puas dengan percobaan pertama, Michael kembali mencoba bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari atas jembatan. Tapi lagi dan lagi, iblis dolos menyelamatkan nyawa Michael. Tak berselang lama, Danny pun datang menyelamatkan Michael. Danny sempat melihat Michael yang terjatuh dari jembatan, namun secara ajaib, Michael kembali ke jembatan lagi. Dari situlah Danny percaya bahwa ada sosok iblis yang menempel pada tubuh Michael. Karena tak tahu harus berbuat apa untuk menolong Michael, Danny pun mengajak Michael pergi ke rumah Ruby, berharap ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Michael. Di sana, Danny menjelaskan pada Ruby tentang apa yang dia lihat di jembatan. Ruby pun menyusun rencana untuk membantu Michael tanpa sepengetahuannya, agar iblis itu juga tidak mengetahuinya. Setelah itu, Ruby pun meyakinkan Michael bahwa iblis itu tidak nyata, dan David berbohong pada Michael mengenai keberadaan iblis tersebut. Kasus kematian teman-teman Michael hanyalah kecelakaan belaka dan tidak ada kaitannya dengan Michael. Kemudian Ruby pun meminta mereka untuk pergi dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Ruby mengembalikan uang mereka dan memberikannya kepada Danny. Setelah itu, Danny dan Michael pun pergi dari rumah Ruby. Mobil yang dikendarai Danny terus melaju dan menjauh dari kota. Merasa ada yang tidak beres, Michael pun mulai bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Karena tak kunjung mendapat jawaban yang dia mau, Michael memaksa Danny untuk menghentikan mobilnya. Mobil Danny pun benar-benar berhenti. Sebelumnya, Michael sempat melihat Ruby memberikan sesuatu pada Danny. Michael pun bertanya pada Danny tentang benda apa yang diberikan oleh Ruby. Danny awalnya tidak mau memberitahukannya, namun karena kehendak Michael, Danny pun mengeluarkan uang yang diberikan oleh Ruby. Ternyata pada uang tersebut terdapat beberapa catatan yang ditulis oleh Ruby, di mana Ruby ingin Danny membawa Michael ke tempat yang jauh dari orang-orang, dan sesegera mungkin Ruby akan menghubungi Danny. Ketika Michael mengetahui rencana Ruby, seketika itu juga Dolos mengetahuinya. Michael yang merasa sangat marah pada Danny mulai menggerakkan tubuh Danny dan membuat kepala Danny menghantam setir mobil berkali-kali. Stop lying. Michael yang menyesal atas kehendaknya mulai meminta Dolos untuk berhenti. Michael sangat bersedih melihat kekasihnya Danny yang sekarat akibat kemarahannya. Namun bukannya berhenti, Dolos terus menghantam kepala Danny hingga pada akhirnya Danny pun meninggal dunia. Pada titik ini, Michael yang telah mengetahui keberadaan Dolos mulai kewalahan untuk menahan amarahnya dan terkadang Dolos dapat mengambil alih tubuh Michael. Michael sudah merasa sangat pasrah dengan hidupnya sendiri. Dia sangat menyesal dan bersedih karena amarahnya telah menyebabkan kematian orang-orang terdekatnya. Dengan tubuh yang masih berlumuran darah, Michael datang ke kantor polisi. Dia meminta para polisi untuk menembaknya saja, namun Dolos lagi dan lagi menyelamatkan Michael hingga mengakibatkan para polisi itu meninggal dunia. Ma'am. No. Okay. All right, relax. Please stop. Freeze! Stop! I've killed people. Michael pun sangat syok dan di tengah kepanikannya, muncullah detektif yang langsung membius Michael sehingga membuatnya pingsan. Michael yang dalam kondisi tidak sadar segera dibawa ke rumah Ruby. Rupanya Ruby telah menghubungi detektif dan memberinya tugas untuk membawa Michael ke rumahnya. But she is a copy now. She passed without waking. Kemudian Ruby pun memasuki alam bawah sadar Michael karena di sanalah sosok Dolos tidak akan bisa mengganggu Michael. Ruby berencana untuk memindahkan sosok Dolos ke tubuh orang lain dan rencana itu hanya bisa dilakukan oleh Michael. Ruby pun menjelaskan rencana itu pada Michael dan rencana itu disambut baik oleh Michael.
Michael yang masih berada di alam bawah sadar ingin memindahkan Dolos ke tubuh ayahnya yaitu David, mengingat David sangat ingin mendapat kekuatan dari Dolos. Setelah Dolos menempel pada tubuh David, Dolos dapat dimusnahkan karena sebentar lagi David akan dihukum mati. Ketika David mati, secara otomatis Dolos juga akan musnah. Keesokan harinya, Ruby mengantar Michael untuk bertemu dengan ayahnya. Hari ini adalah hari di mana David akan menjalani proses hukuman mati. Kemudian Michael pun memberitahu David bahwa Dolos sedang tertidur dan Dolos menginginkan David untuk menjadi wadah barunya. Mendengar hal itu, David pun merasa sangat senang karena selama ini dia sangat menginginkan kekuatan dari Dolos. Kemudian Michael pun mulai memindahkan Dolos ke tubuh David. Make him want you. Come on, Dad. Di detik-detik terakhir kematiannya, David menggunakan kekuatan Dolos untuk menghentikan perawat yang ingin memberikannya suntikan mati. Pada awalnya perawat itu berhenti sesuai keinginan David, namun tiba-tiba saja perawat itu dapat mengendalikan dirinya sendiri dan mulai memberikan suntikan mati pada David. Dalam waktu sekejap, David pun meninggal dunia bersama dengan Dolos yang juga musnah dari dunia ini. Hand over here. Melihat hal itu, Ruby dan Michael pun merasa sangat senang karena Dolos akhirnya musnah dari dunia. Akan tetapi, scene akhir ini memperlihatkan Michael yang awalnya terlihat lega karena Dolos telah pergi dari tubuhnya. Namun tiba-tiba saja raut wajah Michael berubah menjadi tersenyum licik. Ini menandakan bahwa Dolos masih berada pada tubuh Michael. Kembali lagi, Dolos ini adalah iblis penipu dan sepertinya sejak awal Dolos telah menipu Ruby dan juga Michael dengan membuat mereka berpikir bahwa Dolos dapat dipindahkan dengan mudah ke tubuh orang lain. Dengan kecerdasannya, Dolos pun berhasil menipu Ruby dan Michael sehingga mereka berpikir jika Dolos telah musnah dari dunia. Tanpa mengetahui hal itu, kemungkinan besar Dolos akan menimbulkan lebih banyak malapetaka di dunia melalui perantara Michael. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.